Gak usah anak kajian bunda sama saya, aku nggak perlu kajianmu. Anak bunda mentang-mentang anak domba ya, nggak butuh Aku ilmu nggak ada ya. Emang waktu orang dengar Kristen tuh nggak suka kajianmu, ilmu semuanya ya. nggak jelas. Udah, shh, diam. Nah, Kalau kamu monolog kalau kalau kita lihat kamu mau diskusi sama saya, debat sama saya, ayo. debat Kalau sama lu. kajianmu itu nggak ini, semua nggak masuk, semua fake. Maaf, saya debat sama kamu. GR kali kau, aku mau debat sama kau. Aduh, Bang. Dengar-dengar Setiap kamu yang paling orang populer ya. yang mau diskusi sama saya Dengar-dengar minimal kamu ada populer. kredibilitas. Kalau mau Kualitasku mendebat nggak ada saya kok. Semua minimal yang kamu harus ada sampaikan kredibilitas fake kok. dan juga data seperti yang saya lakukan. Mana Saya data? pembuat literasi, by the way. Datanya Saya mana? bikin website. Terus Datanya saya harus mana? diskusi sama kamu. Hey. Allah. Hina sekali saya harus diskusi sama kamu. Sudah lihat hantu. kualitas. Hello. Kalau monolog saya nggak Hello. mau dengar. Hantu belau diam. Ya, oke. Kalau kamu mau monolog bikin Oke. seminar yang nggak jelas, Nah, kamu sendiri. diam. Shh. Ya, dengarkan baik-baik anak bunda, anak domba, anak dajjal, diam. Ya, dia lihat nih ya. Perhatikan fitnahan yang terjadi. Kalian itu umat yang percaya kepada fitnah. Di kitab kalian itu banyak fitnah. Masa Daud dituduh ngambil bini orang tapi Tuhan nggak membunuh Daud? Padahal dalam Imamat pasal 10-20 yang berzina harus mati. Anak sezina yang dibunuh Tuhan, kalian sehat. Nih, Nabi Harun adalah hamba pilihan Tuhan mendampingi Musa untuk menyampaikan wahyu. Dan bahkan keturunan Lewi ini bahkan tidak boleh bercacat. Tiba-tiba kalian percaya Harun membuat patung anak sapi. Normal nggak kalian? Normal nggak kalian tuh? Lihat dalam kitab kalian nih ya. Dalam kitab kalian nanti saya tunjukin. Di Al-Quran perhatikan saudara ya. Bagaimana orang Lewi ini dihormati, dihargai. Contoh, Nabi Harun dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Ini kata Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping Nabi Musa waktu Nabi Musa pergi 40 hari ditinggal sama Nabi Musa ya. Mana ada secara logika ada Tuhan milih orang pilihannya, tahu-tahu malah nipu. Ini Tuhan lu nggak tahu kalau si Nabi Harun dalam kitab lu akan bikin patung anak sapi sendiri yang bikin. Percaya dengan kitab Taurat Diam, Musa. Ah, Itu tujuanmu, Nay. Ya, lihat ya. Dan ingat ya nih. Tapi kalau kita lihat dalam Bible teman-teman, masa Tuhannya pilih Harun untuk nemenin Musa? Tahu-tahu, masa Tuhannya nggak tahu kalau Harun bakalan berkhianat? Ini Tuhan kenapa ya? Katanya maha mengetahui. Tapi katanya aku bingung banget dengan Tuhan kan. Katanya Tuhan maha mengetahui. Tapi kok memilih orang yang bakalan berkhianat? Udahlah waktu jadi roh milih nabi pada berkhianat. Waktu jadi manusia pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Ini Tuhan kenapa? Kok Tuhan selalu aja diginiin? Ya Allah, aku nggak mau diginiin ya. Aku aja punya intuisi tahu memilih laki-laki yang mana bakal berkhianat, mana yang nggak tahu. Masa Tuhan kalian nggak ngerti? Nah, lihat nih. Dalam kitab Keluaran pasal 32 nomor 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Theosmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah misbah di depan anak lembu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Yang anehnya lagi saudara, ketika Nabi Harun dituduh membuat patung anak sapi, bayangkan ini Tuhannya gak lain nih. Kata Tuhannya gini nih ya. Ini Tuhannya ngomong gini nih. Di Keluaran pasal 20 nomor 1. Lalu Theos mengucapkan segala firman ini. Akulah Theos Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang jangan ada padamu Allah di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunannya. Kan marah dong Tuhannya, ecek-eceknya Tuhannya marah lah. Kalian kalau bikin patung saya marah loh, kan gitu. Anehnya si Nabi Harun yang dituduh bikin patung nggak dibunuh sama Tuhannya guys. Sama kayak di Imamat pasal 10 nomor 20. Siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Giliran Nabi Daud berzina nggak dibunuh. Apa gara-gara etnis ya? Ini Tuhannya rasis banget ya. Oh kalau nenek moyang saya tuh nggak apa-apa ya berzina ya, kan nenek moyang saya. Apa gitu Tuhannya? Oh itu kan orang Lewi, jangan dibunuh. Apa begitu pemikiran Tuhan kalian? Nah,
Ternyata kalian tahu tidak saudaraku, kenapa Harun tidak dibunuh? Ternyata gara-gara Musa menasehati Tuhannya orang Kristen. Di mana tertulis? Nih, Keluaran pasal 32 nomor 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Nih Tuhannya lagi marah nih. Bayangkan ya, Tuhannya lagi marah nih. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku bangkit terhadap mereka. Ini Tuhan lagi ngomong nih. Biarin aku marah, biarin aku marah. Kayak gitulah kira-kira. Tahu kan? Biar aku tonjok, jangan halangi aku. Kayak gitulah kira-kira ya kan? Dia ngomong sama Musa dong, ya kan? Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Nih Tuhannya udah punya rencana nih. Si Harun bikin patung kurang ajar banget nih, gue bunuh nih kan, gitulah ceritanya ya kan? Di ayat Keluaran 32 nomor 9 tuh. Biar aku marah kan. Lalu ini menariknya gini nih. Lalu Musa mencoba melunakkan hati tenang. Tenang Tuhan, tenang. Tuhan tuh butuh ditenangin, bro. Serius nih. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, malah dimarahin sama Musa Tuhannya. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala. Dinasehatin nama Musa. Bayangkan guys, ini akun aku ya, ini akun aku teman-teman ya, satu ini ya. Ya, di sini ya, teman-teman ya, ini ada Kak Ina yang pegang akun aku ya. Teman-teman di follow akun ini ya, dibanyakin followernya. Dan bayangkan teman-teman ya, di sini Tuhannya bilang begini, si Musanya bilang gini dong. Ingatlah kepada Abraham. Jadi kayak gini nih, Tuhannya kan lagi marah tuh. Aku lagi marah. Kata Musa gini nih, ingatlah sama Abraham Tuhan. Tuhan dinasihati nama Musa, coba. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan memfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesalah. Ini nih, karena Musa udah nasihatin Tuhan, yang terjadi tau nggak? Tuhannya yang tadi punya rencana membunuh, jadi guys, lalu menyesal Tuhannya menyesal dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancang. Tuhan punya rencana mau ngebunuh, dinasehatin sama Musa, berubah pikiran dia. La ilaha illallah. Serius nih? Nih, serius nggak sih ini? Aku nanya, bener nggak ini Tuhan kalian perlu dinasehati untuk merubah pikirannya gitu? Tuhan macam apa begini saudaraku? Apa iya Tuhan dinasehatin dulu baru berubah dan menyesal? Menyesalah Tuhan karena malapetaka rencananya dia sendiri, dia sesali loh. Ibal, ini Tuhan kayak mana coba? Dia berarti seolah rencananya di awal itu buruk, salah. Iyalah. Ternyata Tuhan bisa salah. Salah konsep direvisi sama umatnya. Jadi gini, Tuhan buat konsep, dinasehati sama ciptaannya. Karena dia sadar dia salah, dia menyesal. Ya Allah, la ilaha illallah. Kan gini yang lucu banget tuh ya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun. Jadi seolah nih Musa nih keren banget nih. Aku ngebayang di imajinasi aku Musa tuh kayak gini loh. Musa kan habis marah sama Tuhan nih. Menyesallah Tuhan. Lalu Tuhan, oh iya Musa, aku menyesal. Si Musa berbalik kan sambil ada suara bunyi musik tuh. Tentereng. Kayak keren banget Musa udah menasihati Tuhan nih. Turun dia dari gunung kan, pegang dua batu. Emang gitu. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua lo batu. Dia kan pegang dua lo batu tuh. Kan habis dia marah-marah sama Tuhan kan. Tuhan, kenapa kamu gitu? Menyesallah kamu Tuhan, ingatlah Abraham. Baiklah Musa, aku menyesal. Berpaling si Musa kan. Keren banget, gua udah nasihatin Tuhan, berubah kan. Jalan dia pakai lo batu kan. Berubah kan gara-gara gue loh, Tuhan langsung berubah loh. Yang bijaksana Tuhan atau Musa di sini? Musa lah. Penghasilan syukron, penghasilan barakallahu fikum insyaallah. Udah itu ya, itu adalah kajian saya. Apakah betul kalian percaya bahwa Tuhan dinasihati Musa? Kok gini sih kelakuannya? Maksudnya kok gini banget ya? Nah, silakan kalian ke atas umat Kristen untuk meluruskan saya kalau saya salah, untuk menyatakan bahwa Unirifa salah. Nah, dengan catatan bantah pakai data, jangan bantah pakai asumsi. Nggak laku depan saya, nggak laku ya. Silakan. Nah, baru siapapun Kristen silakan bertanya.
Jangan ada yang menjelaskan kecuali tentang perkara Tuhan menasihati Musa. Silakan. Ya, silakan Gionis. Tugas kamu di sini menjelaskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Tugasnya kamu adalah menjelaskan tentang Musa yang menasehati Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 32 nomor 9. Atau kamu bertanya saja ya, saya tidak butuh penjelasan yang lain. Topik kita mengkerucut hari ini ya. Artinya kita cuma bawa satu topik. Nanti kita kalau sudah selesai kita pindah topik lagi. Banyak kajian yang harus saya bahas di sini ya, tentang siapa sih murid Yesus yang disebut iblis. Ada juga tuh keanehan tersembunyi di situ ya. Nah, kamu kenapa telanjang? Suka banget ya nggak pakai baju ya, laki-laki ya nggak sopan banget. Pakai baju dulu Pak, pakai baju yang sopan dong, Pak. Bang. Jangan gitu ya, nggak boleh. Makanya saya nggak mau on cam. Nggak apa-apa on cam Bang, supaya tidak ada indikasi hujat. Jadi diskusi kita Pakai enak, baju santai, lah. relax. Abang pakai baju dulu lah, biar kita ngobrol santai Bang. Tapi saya respect sama Abang mau buka kamera. Respect buat Abang. Pakai baju aja dulu nggak apa-apa, saya tungguin. Bang, nggak usah dibawa HP-nya kemana-mana Bang. Nanti kita lihat lagi sempak Bang kemana-mana tuh. Letakin dulu HP-nya di satu tempat. Kalau nggak tutup cam. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, anak-anak bunda cuman bisanya bertanya saja ya. Kalau tidak menjelaskan tentang Tuhan yang dinasihati sama Musa. Habis itu anak bunda nggak usah banyak bicara. Tutup mulutnya, ya. Bunda nggak suka. Karena bunda akan tiap malam, tiap hari akan live. Anak bunda akan mendapatkan informasi yang menarik dari bunda, yang selama ini nggak dibacakan sama gereja, ya. Anak bunda, anak domba. Lanjut. Ya Bang Dionis, gimana? Apakah Anda mau menjelaskan kenapa Tuhan Anda menyesal pada saat dinasehati oleh Musa? Iya. Atau jika Abang tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan Anda menyesal, Anda bertanya aja lah. Banyak yang salah itu. Hah? Banyak yang salah itu. Apanya yang salah? Saya juga nggak setuju itu. Tidak Iya. setuju. Kenapa nggak setuju, Bang? Ya nggak setuju apa? Contohnya lah, kalau ditampar masa dikasih apa? Dikasih lagi tak dipikiri, nggak masalah. Kan? Waduh. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Enggak masuk. Bang, ada lagi Bang. Abang, ada lagi loh Bang. Apa kata Yesus Bang? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan ya, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu lagi. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil daripadamu. Kalau ada yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Abang mampu lakukan itu? Ya, itulah pikiran saya, toh. Jadi Masya Allah. sama saya. Jadi abang bukan Kristen? Si Kristen. Hah? Jadi gimana dong? Gimana dong Bang? Gimana nih? Saya Kristen, masih ada yang lain dari situ. Apa tuh? Kalau kami ini ya gigi diganti gigi. Wah, Bang, itu hukumnya Yahudi, Bang. Dengar nih. Gigi diganti gigi itu hukum untuk orang Yahudi dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau abang pengikut Paulus atau mengaku sebagai Kristen yang adalah pengikut Paulus, notabene memang Yesus itu memang sama kayak yang abang bilang tadi. Yesus itu dia pengikut hukum Taurat, maka dia gigi ganti gigi emang. Tapi kan Itu abang renteng. Uni Ya, Bu? salah. Dia harusnya ke tukang tambal gigi. Gigi palsu, Ya. Bang. Gigi ganti gigi. Jadi abang pengikut Paulus karena Paulus telah membatalkan hukum Taurat, Efesus pasal 2 nomor 15. Maka abang sudah mengikuti hukum kasih. Ini kalau Kristen yang benar nih abangnya. Nah, Kristen yang benar itu menurut orang-orang Kristen mainstream yaitu tidak lagi menjalankan hukum Taurat, tetapi menjalankan hukum kasih. Masalahnya yang muncul adalah hukum kasih di sini tuh tidak masuk akal seperti yang abang bilang tadi, ditampar pipi kiri kasih kanan. Makanya bang, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi ini sangat mencintai kalian walaupun kalian tidak beriman kepada Allah. Maka diberilah petunjuk. Ada hukum yang sangat luar biasa yang bisa dilaksanakan di mana-mana, yaitu apa? Dalam Islam, kalau kau mau membalas, balaslah setimpal, tapi lebih baik kau maafkan. Itu di Islam bang. Itu relevan sesuai naluriah manusia bang. Betul. Nah itulah. Jadi kalau saya
Saya percaya Yesus Tuhan, tapi hukum-hukumnya itu salah menurut saya. Ya kak, Masa ditampar? itu sama kayak gini nih. Aku percaya kau guru aku, tapi semua yang kau ajarkan salah semua gitu loh. Enggak, itu yang menulis salah. Kalau Yang menurut menulis saya, salah. Ya. Kalau menurut saya hukumnya itu ya dong. Hah? Maunya kan? Maunya pikiran saya lah ya. Tapi Iqbal ini keren Pikiran banget saya kok. lah dulu. Kita explore abang ini. Bang, Pikiran coba saya abang gini jelaskan ya. Bentar bang, abang coba abang jelaskan kepada kami. Menurut abang Bible itu kenapa? Kami tidak akan mendebat abang. Kami explore pemahaman abang secara logika. Apa dasar-dasar abang berpikir seperti itu ya? Saya kan abang jelaskan. Saya kasih abang waktu 2 jam. Saya di mute ya. Abang ngomong sendiri ya. Saya di mute ya. Saya ini manusia juga toh, sama juga kita. Jadi menurut saya lah, nggak usah Kristen-Kristen yang lain nggak tahu lah ya kan. Kalau saya ada kesalahan di sana, kesalahannya di mana? Itu terlalu mengalah betul. Menurut saya, maunya saya kalau udah tahu musuh berjaga-jagalah. Pintar ini. Itu Islam bang. Itu Islam yang itu. begitu. Itu Islam banget ajaran itu. Islam banget itu. Allah Akbar. Masya Allah. Iya kalau ajaran Islam memang sesuai natur, sesuai naluriah bang. Kalau Betul. Kristen memang abang harus digini bang. Abang itu ya kalau ketemu aku tampar, abang harus kasih sebelahnya bang. Oh, susah Gitu. enggak. Oh, abang melanggar Berarti itu- perintah Tuhan tapi. Wah. Saya setuju hukum Yahudi. Loh, Wah, abang ini Yahudi apa Kristen? Itu yang bertentangan di pikiran saya. Dan Kalau bertentangan kenapa kau imani? ya, Sudah tahu salah. Rujukan utama seseorang itu mengikuti sebuah ajaran adalah kitab suci. Kalau Anda tahu yang tertulis dalam kitab suci Anda adalah salah, kenapa Anda imani? Tinggalkan. Ajarannya itu tidak relevan, tidak berkesesuaian. dia ajarannya itu terlalu apa menurut saya itu kayak dibuat nggak percaya saya. Betul, ya udah mualaf. terlalu- Selesai. Gini tapi loh. bentar Bal, Masa enggak. terlalu mengarah Kalau kita, saran unik kan? enggak. Bang Dionis, kalau perlu abang jangan ke Islam dulu deh. Saya pengen abang lebih betul-betul mencari tahu dengan baik dan benar. Betul, Menurut betul. abang, kalau abang ini lucu, abang ini termasuk kontradiksi dengan dirinya sendiri nih. Abang bilang tulisan di situ salah, tapi abang tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara abang memahami Yesus adalah Tuhan pun tidak tertulis di kitab itu. Jadi ketika abang mengatakan bahwa kitab ini salah, abang juga salah ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena abang menerima informasi dari kitab yang sudah abang bilang salah. Ibarat katanya begini ya, kalau seandainya abang makan nasi yang abang makan itu sudah ada setetes saja racun, maka itu tidak bisa lagi dimakan bang, karena kita tidak tahu Betul. mana yang racunnya, mana yang bukan racun. Nah, untuk kehati-hatian, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang tidak membiarkan manusia tersesat begitu saja. Diutuslah Nabi itu bergantian bang, terus menerus sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa yang abang sampaikan tadi, keinginan abang itu bahwa ajaran itu ya harusnya kalau orang jahat kita waspada, kalau orang jahat kita juga boleh membalas timpal. Itu hanya ada di Islam abangku. Di Kristen memang tidak ada. Bahkan lebih jauh, Kristen ini ajaran, saya punya materinya nih. Ajarannya kasih kepada orang jahat, tapi sangat kasihan terhadap keluarga sendiri. Abang baca Lukas 14 tuh. Ya. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikut Yesus. Maka di situ Yesus mengajarkan ajaran kebencian kepada keluarga, walaupun diterjemahkan, diinterpretasi kemudian adalah meninggalkan. Padahal bahasa aslinya adalah membenci. Nah jadi abangku, ajaran yang sesuai naluri manusia, yang tidak bertolak dengan akal, hati nurani, itu Islam bang, bukan Kristen. Karena abang sudah tahu kan, ajaran Kristen itu berlebihan. Ajaran Yahudi terlalu kejam. Abang tahu ajaran Yahudi? Abang kalau ikut ajaran Yahudi, maka abang ini kalau bini abang datang bulan, nggak boleh abang dekat-dekat dia, karena dia najis. Apa yang dia pegang jadi najis. Kalau abang punya saudara perempuan, dia diperkosa, maka dia harus menikah dengan orang yang diperkosa, asal yang memperkosa bayar 5 shikal. Kalau abang misalkannya punya anak, nanti punya menantu, misalkannya kalau tidak perawan dibunuh sampai mati, dirajam bang. Lebih kejam bang ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi terlalu kejam, ajaran Kristen terlalu ronggar. Maka ajaran yang benar itu adalah ajaran yang muncul kemudian dari Nabi Muhammad SAW, yang mana relevan sesuai dengan natur. Silakan abang Dionis ditanggapi. Enggak. Nanggap ya.
yang saya salahkan kan, kalau yang saya salahkan di kekristenan ya, saya ini Kristen, saya akui itu, saya ini. Nah, yang saya salahkan Besarkan dek. itu terlalu Besarkan dia. Om ini. Iya, besarkan aja. Oke, bentar. Pakai 2 layar. Lanjut, Bang. yang salah yang nggak cocok menurut saya di dalam kekristenan itu. Contohnya, maafkan musuhmu, musuh dimaafkan. Ya, kalau menurut saya musuh itu ya Diratakan. habis saja. Ya. Wah, kalau itu berlebihan juga tuh kalau musuh habisi saja. Kita Enggak. kalau di Islam nggak Gini, gitu. gini. Di Islam itu boleh membalas setimpal, tapi lebih diutamakan memaafkan tuh, Bang. Syukran Bang Alzem. Kalau saya berpikir ya, kalau udah tahu mereka salah, udah tahu mereka memang musuh kita dari kekristenan ini, ya udah, nggak usah maafkan apa, rancang aja sesuatu itu. Itu ngeri juga Bang, itu namanya balas dendam, itu merancang sesuatu. Ngeri kali dia. Tapi Bal, dia nggak salah loh. Emang itu hukumnya di Yahudi emang gitu loh. Boleh bunuh orang yang tidak seagama dengan Ya, mereka. hukum di Yahudi itu. Ya itu hukum Makanya Yahudi yang dia Yesus pakai. Itu ngeri betul juga kalau kayak gitu Bang. Makanya Makanya saya- Islam itu udah gini Bang Jonis ya. Ya itulah Makanya yang Islam itu datang sebagai solusi. Ajaran yang datangnya dari Tuhan. Ini sedikit nasihat untuk Abang. Ajaran yang datangnya dari Tuhan itu adalah ketetapan yang tak bisa diubah. Gitu Bang. Ketetapan yang seharusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus sesuai, harus relevan. Ajaran kasih itu tak masuk akal. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, itu tak masuk akal. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Maka seringkali kita membuatkan perumpamaan atau kita buatkan analogi. Bayangkan jika anak istri kita diperkosa sama orang, apa yang kita lakukan? Masa mau kita doakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik? Kan tak mungkin. Kalau anak istri kita diperkosa ya kita ratakan. Saking botolnya ajaran itu Bang. Tadi malam Uniriva berdebat sama salah satu apologet Kristen. Apa dia jawab? Pada saat anakmu, istrimu mau diperkosa, apa yang kau lakukan? Apa katanya Bang? Aku Halang-halangi katanya. Aku halang-halangi katanya. Kan gila itu. Masuk akal nggak dihalang-halangi begini? Saking dia nggak bisa melawan katanya, nggak boleh. Saking tak bisanya menjawab dia. Saking kasihilah musuhmu. Tak masuk akal. Si Oki itu. Si Oki. Nah, jadi kalau saya gini Bang, sesuai pemikiran saya ya, menurut saya lah, gitu. Saya pikir-pikir itu terlalu lembek. Ya saya nggak tahan lah membawakan itulah, nggak tahu lah, memang ada kekuatan sama kita dibikin Tuhan itu, jadi kita tahan gitu loh, nggak tuh, ya kan? Maksudnya gimana Bang? Tuhan memberikan kita kekuatan seperti apa contohnya? Ya ibaratnya jadi kita kuat menjalani kehidupan ini, ibaratnya jadi sabar. Itu menyiksa. Sabar, nggak tahu kan? Jadi saya pikir-pikir kan, lagi. Kulihat hukum Yahudi, apalagi kekristenan ini kan asalnya dari Yahudi kan itu. Yang itu singkat ceritanya ya. Jadi menurut saya hukum Yahudi itu sebenarnya yang pas. Anggap Bang, musuh, selesaikan. Abang kalau ikut hukum Yahudi, ini kan namanya Zionis, kayaknya dia pecinta Zionis. Orang-orang Ya. seperti abang ini guys, dia boleh membunuh anak kecil nih, ya kan Bang? Hah? Dia boleh membunuh anak kecil. Kalau udah besar jadi musuh untuk apa? Enggak, di dalam hukum Yahudi boleh membunuh anak kecil kalau dosanya. Itu pikirannya Abang, tadi udah dijawab. Kalau Iya, udah itu- besar jadi musuh enggak. buat apa? Dari kecil diratakan kan? Jadi makanya saya ratakan gini, dari kecil, memang begitu. Enggak, teman-teman, perhatikan teman-teman. Abang ini dia terkontaminasi hukum dalam kitab sucinya sendiri, yaitu perjanjian lama, bener kan Bang? Ya saya hukum Yahudi. Ah. udah bahas. Dengar teman-teman Bunuhlah ya. segala yang bernyawa Ya. kan? Perjanjian Memang lama, abang segala ini yang teman-teman. bernyawa. Enggak Anak ada kecil dalilnya yang tuh, Yesaya Yesaya 21:14. Kasih sayang Ada, tetap Bang. ada. Semampu kita menyayangi seseorang itu, manusia itu ya sayangi. Katanya Tapi Bang kalau ikut hukum udah Yahudi. Kita berpikir akan menjadi membahayakan apabila mereka ini jadi besar, ya hantam aja.
Enggak bang, dalam hukum Yahudi anak kecil nggak berbahaya itu boleh dibunuh karena dosa nenek moyangnya bang. Jadi abang misalkannya abang udah banyak dosa, abang bunuh aja anak abang. Itu terjadi kok sama peristiwa Daud. Hukum Yahudi begitu. Yesaya pasal 21 nomor 14 coba bang buka. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anakmu. Ya, karena dosa nenek moyangnya. Jadi abang enak kalau ikuti hukum Yahudi. Abang yang berbuat dosa, anak abang tumbalkan nggak apa-apa. Ada dalilnya itu bang. Abang nggak tahu. Gini Kak Ripa, kalau menurut pemikiran saya sangat bertentangan betul. Contohnya kayak kasih lah intinya kan, kasih musuhmu. Kalau tampar pipimu itu udah sangat dalam betul itu. Jadi saya pikir-pikir itu, aduh, ibarat ular sendok lah ya kan, yang sangat berbisa. Itu dibiarin akan membahayakan kita. Jadi artinya gini, kalau udah musuh, yang namanya musuh, berhati-hati rancang sesuatu, ya kayak Yahudi aja. Udah musuh ya selesai. Ngeri kali. Oh ngeri kali kalau ada orang menjadikan baik. Iqbal, parah orang ya. Orang yang menggunakan perjanjian lama untuk ideologinya itu membahayakan orang lain. Orang yang menggunakan perjanjian baru untuk ideologinya membahayakan dirinya sendiri. Pakai perjanjian lama orang yang dibunuhnya, pakai perjanjian baru dia bunuh diri. Jadi saya lagi mencari-cari yang satu pemikiran sama saya. Itu aja. Oh, ada. Zionis. Saya telusuri Indonesia inilah, Indonesia Pak di dunia ini saya telusuri. Saya udah pindah ada ke sana bang. Oh, negara Zionis bang, pindah ke sana bang. Tujuan mereka ini seperti, ya artinya musuh. Ibarat ular sendok jangan dibiarkan, bunuh, selesaikan karena banyak akan membahayakan. Itu musuh. Kau pandang dari segi mana? Kalau dari sabar Zionis itu dalam pikiran saya lah dulu. Jadi kita simak-simak. Bang Zionis, bentar bang, saya ngomong sama netizen dulu ya. Teman-teman, ini pentingnya edukasi psikologi, teman-teman. Kemarin saya sudah mengajak teman-teman semua mengedukasi dalam ranah psikologi. Teman-teman tahu tidak, narcissistic personality disorder itu dialami oleh orang-orang Yahudi karena di kitab mereka tertulis bahwa mereka adalah umat pilihan. Bahkan Tuhan mau berperang demi mereka. Bahkan Tuhan membunuhi suku yang mengganggu mereka dan membiarkan mereka. Nah, ini juga yang mungkin dialami oleh abang ini karena implikasi membaca kitab perjanjian lama. Dua kitab ini sebenarnya berbahaya, teman-teman. Perjanjian lama berbahaya dibaca kalau dipahami bahwa itu hukum yang dari Tuhan, maka jadinya seperti abang ini. Betul, saya sepakat. Kalau ngeri banget tuh. Kalau dianggap dia musuh, kecil-kecil pun dibunuh dia, nggak peduli, pokoknya bunuh aja, ya kan bang? Bener kan bang? Nah terus kalau bertentangan sama saya, kekristenan ini keterlaluan gitu, terlalu apa? Udah tahu salah, dimaafkan. Tapi kalau kau puja-puji Zionis ini harus kayak gitu. Bang, izin bang. Dimaafkan. Bang, kalau kau kasih musuhmu, sayangi sesama manusia. Ya kita sayangi semampu kita menurut pikiran saya. Itu kalau pikiran kau puja-puji Zionis bang, tahu nggak kalau Kristen di sana ditolak, salib tuh diludahi bang di sana. Kristen ditolak bang di sana, salib diludahi bang. Iya betul. Cuma gini. Kalau menurut saya, ya wajar lah orang Yahudi. Ya sama aja pemikiran saya. Karena kasih katanya. Itu nggak masuk akal. Sama orang Yahudi itu nggak masuk akal. Jadi kau terima salib diludahin di sana bang. Pikiran itu harus digunakan, itu loh maksud saya. Jadi yang bertentangan itu terlalu mengasihi gitu loh. Artinya, kalau udah tahu musuh, ya pandai-pandai lah. Gitu? Ya kau ini bang, kau ini bertepuk sebelah tangan bang. Seperti apa? Ini bang, kamu ini suaraku kecil kali kah? Bang, nggak dengar dia tuh bunda, nggak dengar. Kamu ini cintamu bertepuk sebelah tangan bang. Kamu mengidolakan Zionis sana yang membantai anak-anak sampai yang sudah tua gitu ya, meratakan semua. Betul. Tapi kau nggak sadar kalau salib keimananmu di sana diludahin bang. Itu ngeri loh. Sebetulnya yang salah gini bunda, izin ya. Sebetulnya yang salah itu dari ajaran kitabnya. Kalau boleh saya ambil. Jadi impact daripada bagaimana kita memahami Bible tersebut. Abang ini tidak terkontaminasi dengan paham Zionis yang ada hari ini sebenarnya. Justru abang ini lebih lari kepada apa yang diajarkan di dalam Bible itu sendiri.
Di dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Abang ini lebih menganggap bahwa ajaran itu lebih relevan. Betul, Nah, itu membuktikan bahwasanya apa yang tertulis di dalam Bible itu kedua-duanya tak bisa kalian ikuti. Jika Anda lari kepada perjanjian lama, itu tak relevan. Anak kecil yang tak bersalah pun diratakan seperti 1 Samuel 15 ayat 3. Itu rasis sekali Tuhan Anda jika seperti itu, Bang. Itu juga tak bisa diikuti, tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merujuk kepada ajaran kasih yang tertulis dalam perjanjian baru. Tak masuk akal juga. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ketika ditampar pipi kirimu, maka serahkan pipi kananmu. Padahal Yesus pada saat ditampar oleh bodyguard imam besar, dia tak terima. Jadi tak masuk akal. Dua-duanya tak bisa. Maka dari itulah datangnya Islam dikatakan menyempurnakan. Karena hanya Islam yang bisa memberikan kita solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu, saudara. Masuk nih, silakan. Tambahkan, mungkin yang mau ditambahkan. Ini? Ya, ntar deh. Tadi ada masalah di YouTube. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa salahin Bang Dionis ini, kalau saya nggak bisa nyalahin dia, kenapa? Loh, dia nggak salah kok. Emang kitabnya ada kok. Di kitabnya memang tertulis begitu kok. Anak kecil boleh dibunuh. Kemudian mata ganti mata, gigi Betul. ganti gigi. Betul, Ada itu perempuan tertulis. di hari pertama, ya itu udah tertulis. Dia nggak bisa disalahkan. Bagaimana mungkin? Seperti ini Kak Rifa. Iya, betul bang, betul bang. Emang enggak. kalau saya tuh Gini. nggak bisa bantah orang, dia ada di Saya ayatnya kayak kok. gini. Di dalam kekristenan ini saya ikuti. Kalau di perjanjian lama itu ya seperti itulah, betul. Memang ganti gigi mata, hukum Musa. Iya hukum betul. Musa namanya. Kalau ada Jadi- adik abang diperkosa, misalnya di dalam kitab abang, Tunggu dia dulu. menikah dengan yang memperkosa, itu memang tertulis. Berkesinambungan ini. Jadi Lanjut, ke perjanjian baru, kedatangan Yesus memaafkan, tapi itu keterlaluan menurut saya. Itu terlalu memaafkan ya. Nah, inilah mau saya masuk bang ya, izin bang sedikit bang. Coba abang baca kitab abang perjanjian lama, Tuhan di sana juga keterlaluan bang, terlalu kejam bang. Uza dibunuh, gara-gara apa? Uza menyentuh tabut Tuhan nggak sengaja, dibunuh bang. Arhan dibunuh gara-gara mencuri. Bahkan Onan dibunuh gara-gara dia tembak luar nggak mau menghamili kakaknya. Kemudian siapa lagi bang? Anak-anak kecil yang berteriak botak, botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan abang, pakai dicabik-cabik sama beruang. Kemudian anak kecil suku Amalek, memang agak kejam Tuhan di perjanjian lama. Tiba-tiba, iya betul, tiba-tiba Tuhan di perjanjian lama yang sangat kejam ini menjelmalah jadi manusia, langsung berubah 360 derajat, berputar dia kebalik ke nol dia. Dari nol ya katanya. Mulailah dia malah ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada orang menyiksa kita jangan melawan, pikulah salib, jangan melawan orang yang jahat. Tuhan yang berbentuk roh sangatlah kejam, Tuhan berbentuk manusia sangat pun nggak masuk akal. Makanya kami nggak jadi Kristen bang, nggak masuk akal dua-duanya kitab abang itu, perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Dipakai perjanjian lama kayak abang lah jadinya, anak kecil pun boleh dibunuh. Dipakai perjanjian baru ala bunuh diri. Perjanjian lama merusak orang lain, perjanjian baru merusak diri sendiri. Emang nggak betul ini emang ajaran kayaknya bang. Tidak, saya bilang tadi di dalam perjanjian lama kedatangan Yesus lah yang bikin hukum kasih. Tapi menurut saya ada kesalahan di sana, pencatatan itu terlalu mengalah. Menurut saya, pikiran saya itu terlalu mengalah. Yang masuk di pikiran saya telusuri siapa musuh, siapa teman itu. Ya, Bantai aja bang. Kayak Dionis itu bang. Dionis itu kan anak kecil dibunuhinya itu. Berarti abang termasuk orang yang mensupport lah ya pembantaian terhadap anak kecil ya, gara-gara Bible ya, gara-gara di perjanjian lama memang kayak gitu. Kalau itu membahayakan, kalau itu akan membahayakan kita untuk apa? Weh, parah abang ini. Nggak apa-apa. Sebegitunya Kita sebegitunya tunjukkan ajaran loh. Bible. Kita Betul. tunjukkan Enggak. fakta kalau Udah enggak bilang tadi, abang kesalahan- dengar bang. Bentar bang Dionis. Bentar bang, dengar teman-teman ya. Kita tidak boleh membantah abang ini. Ini ajaran Bible loh. Kalian nggak bisa bantah, orang ada kitabnya. Baca. Jadi kita perjanjian lama memang begitu. Abang ini nggak salah. Emang dia baca kitabnya begitu mau diapain? Ya kan? Kan begitu. Aduh, dibatasi Uni dek. Jadi abang Uni ini nggak kenapa salah. Ya Uni turun dulu, nenek lagi ya dek. Aduh, kalau kena sudah visibilitas seperti ini, sepertinya, bentar.
Ya, intinya kita tidak sedang membahas Zion dan kawan-kawannya ya, teman-teman. Iya, diplesetkan aja mungkin bahasanya ini diplesetkan Kita aja. tidak membahas itu. Kita hanya membahas tentang bagaimana kemudian kitab suci itu membentuk karakter dan perilaku, teman-teman. Saya Betul. pernah mengatakan kemarin secara psikologis bahwa perilaku manusia itu, agama itu bisa membentuk perilaku dan kitab suci bisa membentuk perilaku. Walaupun tidak semua perilaku berkaitan dengan kitab suci. Abang ini mau disalahkan gimana? Emang ada tulisannya begitu. Nggak bisa kita marah sama dia loh. Ya kan, Bang? Bener nggak abang? Abang kayak gini gara-gara baca perjanjian lama ya, Bang ya? Uneripa paham nggak tadi saya bilang? Yang saya bilang tadi, saya nggak tahan di kekristenan itu terlalu membawakan kasih. Iya, Kita harusnya nggak kan yang dipilih betul gitu. itu, yang paling betul itu di perjanjian lama kan, Bang? Itu maksud aku. Itu perjanjian lama itu berkesinambungan ke perjanjian baru. Jadi yang betul yang mana paham nih, lah. Bang? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang bingung aku, Bang. Buat lagi perjanjian pertengahan. Nah, Kalau perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru terlalu ini kali, buatlah perjanjian pertengahan gitu Yang maksudnya. sa- Yang mana yang intinya betul gini, jadinya? singkat aja, Riba. Intinya gini loh. Saya nggak setuju itu hukum kasih itu yang keterlaluan menurut saya. Oh, keterlaluan memang. Emang iya sih keterlaluan. Masa istri diperkosa nggak boleh dibantuin ya kan? Artinya gini loh. Kita hidup apa? Hidup itu harus mampu syukuran, Bang pula Hasan. sampai ke akhir Kasih, Bang. seperti itulah tuntutannya. Itu jadi menurut Kali, pikiran Boy. saya itu salah menurut saya. Nah, udah tahu musuh. Agak berat memang masalah ini ya, Bang ya. Udah kurang. Aku merasakan loh getirnya hati abang nih. Memang berat ajaran Yesus ini, nggak mampu dilaksanakan orang-orang agak lain memang. Ya ada aja yang mau. Banyak mereka yang mau. Banyak yang mau. Siapa yang mau, Bang? Tunjukkan, Bang, satu nama. Tapi kalau saya sering bertentangan saya sama mereka. Oh, abang ini mazhab baru ya, sekte baru abang ini. Denomnya apa namanya, Bang? Bukan sekte baru. Saya telah kekristenan cuma itulah Jadi? pikiran saya itu Hukum apa yang abang pakai? Perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru pun enggak juga apa? Kitab abang pakai? Kitab apa yang abang Enggak. baca? Uneripa tadi kan bilang di kekristenan itu kan alasan saya dari kekristenan itu saya nggak tahan yaitu hukum kasihnya itu harus mengasihi. Jadi kalau nggak tahan abang mau ngapain Jadi- sekarang? Kalau nggak Artinya tahan mau gini, ngapain? kesalahannya yaitu ada salah, makanya aku bilang mungkin ini salah pencatatan. Hukum ini sebenarnya harus hukum Yahudi. Jadi kayak mana lagi nih kita yang mau berdiskusi nih, Bang ya? Aku pun bingung, Bang. Apalah maksud abang? Kayak mana solusinya, kayak mana, Bang? Abang maunya solusi apa? Mau aku bikinkan abang kitab suci sendiri, mau aku buatkan? Enggak Terus? juga. Terus? Saya ikut mereka Yahudi aja ibaratnya. Oh, Yahudi. Hukum-hukum mereka. Iya, ikutlah. Hati-hati kalian, anak kalian ya. Kalau mengganggu abang ini dibantainya anak kalian nanti ya. Hati-hati kalian ya. Bukan bahasanya, bahasa wanita ini Loh. apa? Tidak, Bang Efeksos ini Islam apa Kristen, Bang? Terlalu apa bahasanya? Terlalu Loh, saudara-saudara, enggak, sebentar. Itu tertulis di dalam kitab Anda memang demikian. Terlalu jujur. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Zion ini, mungkin kita plesetkan namanya teman-teman biar nggak kena pelanggaran ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Zion itu memang benar tertulis di dalam Bible. Lalu Anda mau mengingkari yang mana? Itu tertulis dalam kitab Anda dan Anda diharuskan untuk beriman kepada itu. Di Itu kitab membuktikan. Loh, Kitab apa? Bang, Anda baca 1 Samuel 15 ayat 3, Imamat 21 ayat 16 sampai selesai Bang baca. Sebegitu rasisnya Tuhan Anda itu mendiskreditkan satu golongan, Bang. Itu semua Itu baca. kacau loh itu. Lo baca, Anda baca semua. Hanya karena Tuhanmu itu berpihak kepada Baca dulu. orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi itu, Bang. Suku Amalek itu dihantam habis, dihabis ratakan. Anak-anak, anak kecil, domba nggak bersalah, kerbau, lembu tewas semua. Ini kan gila. Padahal lembu tak beragama. Nah ini yang dituruti, yang ditaati sama si Zion ini. Lalu Anda mau menyalahkan apa? Kalau Anda mengatakan itu berlebihan, itu tertulis dalam kitab Anda. Gini loh, host, gini loh. Ya, gimana Bang Zion? Jadi gini aja. Kalau dari kekristenan ya dari kekristenan, muslim lah. Ada masing-masing cara mengapanya toh. Betul. Nah, menurut Anda begini Bang Zion. Sebentar.
Apa yang Anda pahami sekarang, apa yang Anda yakini sekarang, apakah itu tertulis dalam kitab suci Anda? Tertulis kan? Gini, Bang. Tidak. Tertulis tidak? Apa yang Anda pahami sekarang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tertulis tidak? Itu tertulis. Itu semuanya ada Tertulis. pengertian. Tertulis. Ini loh. Itu tertulis. Apa yang mau Anda ingkari? Itu tertulis dalam kitab Anda. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Anda itu tak bisa disalahkan ketika ada yang menganut. Buktinya Bang Jion ini, dia mengikuti ya terserah dia. Maksud saya gini loh. Tuh, ngerti tuh. Jeter, selamat datang di kebenaran. Inilah salah satu orang yang akan menjadi bukti dari apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Menyala Bang Jion. Ngerti perumpamaan. Tak usah masuk Islam, tak perlu masuk Islam Bang Jion. Taati saja, tak masalah. Kami Islam tidak pernah memaksa. Tinggal Anda membuat perbandingan mana yang benar. Apakah kitab yang Anda imani hari ini atau Al-Quranul Karim. Silakan. Silakan membuat perbandingan. Kami tak pernah memaksa Anda masuk Islam. Anda imani saja. Ya, Alkitab lah. Tunggu dulu. Oh, iya. Bentar dulu, Ibal, bentar dek. Bang Toy ini ngapain ke atas ini? Ini Bang Jion ini lagi cerita tentang ajaran kitab sucinya. Dia ngikutin Iya. hukum Yahudi. Kenapa Abang terima? kesini mau ngapain? Apa? Anda mau kesini mau ngapain? Hah? Anda mau ngapain? Dia lo mengakui. Anda mau marah? Kalau Anda marah, ya Anda marah aja ke kitab perjanjian lama. Emang tertulisnya begitu kok. Masa Anda mau memarah? Emang ada Tuhan Enggak, membunuh boleh. Onan? Ada. Kita nggak- Tuhan membunuh. Makanya Terus. Tuhan membunuh Uza ada. Tuhan membunuh Arkan ada. Tuhan membunuh anak kecil ada. Tuhan aja sendiri membiarkan tuh anak Tidak. kecil yang naik. Anak kecil cuma Betul. bilang botak, naiklah botak. Dihabisi sama Tuhan Bang 40 berapa tuh? 40 anak ya? Hah? Itu bahasanya nggak ada. Tertulis. Ada kayak gitu. Tertulis, ada nih, ada. ayatnya nih. Aduh ini lah kalau nggak baca Itu Bible, tertulis. Apa yang mau kau Ada nih, salahkan? Ini. Tertulis. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Mana ada Ini nih. botak mana ada. Ada. Bahasa Ya, botak, ini bahasa- contoh ajaran kasih teman-temannya, contoh ajaran kasih. Menyala Kita kasihku. tunjukin ya, kita tunjukkan ayatnya dulu ya. Nih kita tunjukkan. Ini mengedukasi Ya. teman-teman. Buat teman-teman Kristen yang nonton yang ada di bawah, simak ini baik-baik. Ini tertulis dalam kitab kalian. Menyala Ya, kasihku. Bentar dulu Bang, bentar Bang. Sabar saudara. Kita lagi nunjukin Sabar. dalam Kita kitab mau nunjukin dua bukti. raja-raja pasal kedua, Bang buka, saya tunjukin datanya ya. Kami umat Islam tuh nggak diajarkan Bang untuk memelintir atau untuk ini literatur. Nggak Kami tuh boleh, wajib nggak datang. boleh. Nggak boleh. Ini saya tunjukin sama Anda. Memang Tuhan Anda ketika anak kecil berkata botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan Bang. Emang kejam abang Tuhan abang ini oh. Pasal kedua, dua raja pasal kedua nomor 23. Kita buka semua aja ya. Ini dia. Nih ya, tengok sini ya Bang ya. Aduh, berputar-putar pula lah kamera awak nih. Tar dulu ya. Nih. Baca nih Bang, Abang tengok sini. Tengok adek sini Bang. Ya, tengok nih, ya. Nih Bang ya. Ini nih. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohnya dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpaling ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Makanya orang Kristen banyak mengutuk. Karena Menyala. mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dibunuh sama Tuhan langsung 42 orang anak hanya karena bilang Menyala botak, Tuhannya naiklah botak. Kristen. Menyala Tuhannya Kristen. Menyala Tuhan. 42 orang anak tak bersalah diperintahkan oleh beruang untuk dicabik-cabik. Menyala Oten. Apa yang mau kau langgar? Karena ajarannya memang seperti itu. Itu kan. Ini mengedukasi teman-teman, sangat mengedukasi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang tidak pernah tahu atau tidak pernah mempelajari ini, nah inilah fungsinya kami hadir ke sini untuk menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa apa yang dikatakan oleh Oten-Oten itu setiap harinya tidak sesuai yang diajarkan di dalam kitab sucinya, darah Yesus. Ngeri.
Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Ini tertulis. Sangat tertulis. Anda baca lagi Imamat 21. Imamat 21 ayat 16 itu, bayangkan ya, orang yang bercacat, yang berbungkol, yang terlalu panjang, yang buta matanya, yang kerdil, yang patah kakinya, yang pecah biji pelirnya, tak boleh masuk tempat ibadah. Padahal yang menciptakan Tuhan juga. Bukankah lahirnya manusia itu cacat atau tidak itu kodrat iradat dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan? Ketika Tuhan sudah menentukan seseorang terlahir cacat, dia pula menolak. Nggak nyambung, saudara-saudara. Terguncang saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kenapa Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman ya, teman-teman ya. Nih, saya tuh pernah mungkin kalian ya, nih Bang Jioni sama Bang Toy ini ya, mungkin kalian harus belajar dari sejarah keagamaan kalian. Kalian tahu tidak, ada salah satu orang yang awal mula-mula mengkanon Bible, namanya Marcion. Kalian tahu nggak siapa Marcion itu? Marcion itu adalah orang yang pertama sekali mengindikasikan adanya perbedaan sikap antara Tuhan dalam PL dengan Tuhan dalam PB. Makanya dia membedakan Tuhan dalam PB dan Tuhan dalam PL. Ajaran-ajaran Marcion ini pernah nangkring di TikTok. Salah satunya Boni Pasaribu, Boru Sirburuni. Ada yang namanya, ada 5 orang kalau nggak salah, sama Ibu Reni itu. Itu orang-orang Marcion. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu iblis. Saking kejamnya, anak kecil dibunuhi, kejam. Nah, ini berarti bukan cuman kami saja yang melihat bahwa kekejaman ada di kitab kalian, bukan kami saja. Di kalangan internal kalian yang dikatakan mereka itu adalah bidat, mereka juga percaya bahwa Bible ini Tuhannya dalam Perjanjian Lama itu tidak layak dikatakan Tuhan. Inilah ajaran Marcion. Nah, ini menunjukkan bahwa permasalahan yang kita bahas kali ini memang sudah jadi masalah. Ya, memang sudah jadi masalah. Jadi itulah intinya tadi. Saya menyalahkan di dalam kekristenan itu terlalu mengalah menurut saya. Betul. Terlalu mengalah gitu. Bukan cuman terlalu mengalah, tak layak itu Bang, tak layak itu disebut ajaran yang datangnya dari Tuhan. Karena nggak sesuai. Ajaran itu memberi solusi. Dia harus memberikan kita solusi. Assalamualaikum Gurunda Ardian Sa'arif, menyala abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ini Rifa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Siap Abang dah. Jadi Begitu, Bang Dion. Lanjut, abang ini adalah representasi umat Kristen yang membaca Perjanjian Lama. Maka dia seperti ini. Kita nggak bisa salahkan dia kok. Iman ada tertulis begitu kok. Betul. Nah, di dalam Perjanjian Lama berpotensi merusak peradaban dengan mengganggu orang lain, karena bisa saja mereka menganggap orang itu adalah orang yang mengganggu lalu dibunuhi. Perjanjian Baru malah dia yang bunuh diri, pikul salib, tempat pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang mau jalan 1 mil, ajak 2 mil. Agak lain memang. Agak ngerti lagi lah kita ya. Jadi inilah kenapa kami hadir. Kami hadir itu untuk apa? Mengedukasi orang-orang. Apa betul seperti ini yang tertulis? Saya belum selesai dengan materi saya tuh. Tuhan berubah pikiran gara-gara dinasihatin Musa. Loh, kemana abang kita tadi? Aduh, kabur. Terguncang saudara. Guncang Berat, saudara. Jadi intinya itu Lanjut. saya nggak setuju dalam kekristenan itu, yaitu masa musuh di apa? Nah, yang saya setujui yaitu tadi hukum Yahudi. Tertulis dalam kitab Abang. Tertulis kan? Hah? Tertulis semua itu, semua yang Abang jelaskan dari tadi, yang Abang imani, yang Abang pahami, itu tertulis nggak di dalam Bible? Yang siapa? Oh, tapi gini dia di dalam kekristenan ini kan kasih intinya, kasih. Tidak, di Perjanjian Lama itu tertulis tidak? Di Perjanjian Lama? Ya, tertulis. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini contoh. Jadi, ya itulah yang saya salahkan. Saya bertentangan sama pikiran saya. Saya ini manusia, toh. Ya. Pikiran saya. Jadi,
Kalau datang, oh itu salah, membunuh itu salah. Ya memang salah, tapi lihat dulu itu siapa yang dibunuh, musuh apa tidak? Siapa? Mereka menyerang apa tidak? Itu toh. Kalau itu menyerang membahayakan Anda, ya habisi aja. Darah Yesus. Darah Yesus. Lanjut Ya, Bang, silakan. Kalau berbicara ke Yesus itu kasih tadi, maka saya nggak kurang setuju tadi. Dan kekristenan kan itu. Nah, jadi yang saya setuju ya hukum Yahudi. Ya udah, abang berarti tidak setuju dengan Yesus, setuju dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah YHWH ya. Oke, abang standby dulu ya. Oke ya, Fik ya. Mantap, mantap. Oke. Nah, jangan terlalu mengasihi. Iya. Jangan terlalu Oke bang, mengasihi, bilang ya. sama orang Kristen bang, ikuti Tuhan yang dalam perjanjian lama, Tuhan yang benar, nggak usah kasih kali bunuh aja udah ya, gitu ya. Silakan yang lain bertanya. Ya, Kristo, selamat siang Kristo. Ya siang Pak, siap. Iya, buka kamera dulu on cam. Ya, Apa Bang dah? Di follow dong. Dengan kita nggak on cam semuanya. Bang Ardi putus-putus suaranya Bang? Di follow akun saya. Putus-putus suaranya. Apa aku yang putus-putus nih? Ya, Oh, follow, siap. Ya, Kristo, kamu boleh bertanya kepada Jion, boleh diskusi sama dia, boleh bertanya kepada kami umat Islam ya. Silakan Jion, tugas kamu hanya bertanya, jangan menjawab ya, karena kami lagi nggak pengen tahu tentang agama Kristen ya. Kita Betul. lagi cuman pengen tahu nih gara-gara kitab kalian kok jadi kayak gini nih kawan kalian ya. Kalau Silakan. pengen tahu kenapa kalian harus mengkritik itu? Mengkritik, saya mah kasih kajian bukan mengkritik. Kamu kalau mau menjawab tentang Tuhan yang di Anda kalau mengkaji, ini udahlah masuk ke sini dikasih aturan nggak mau pula. Kamu mau ikut aturan kami nggak? Nah, sini, aku tanya kepada kamu. Apa? Terus kamu apa? Kamu. Kajian kamu? Apa hasil kajian kamu dari yang mengatakan bahwa ketika ada yang menampar pipi kiri berikan juga kepada kanan? Itu kira-kira penjelasannya dalam versi Kristen. Coba. Kamu kan sudah mengkaji. Coba silakan. Kalau menurut orang Kristen kebanyakan ajaran itu adalah ajaran kasih. Pas ditanya, kalian ini pengikut Yesus? Iya, kami kan diajari kasih. Apa ajaran kasihnya? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus Sherlock dong? Enggak, itu kan ajaran alegori. Nah, ini maksudnya adalah ajaran cuman pemanis bibir aja. Terdengar manis untuk diucapkan, terlalu pahit untuk dilaksanakan. Menyala ajaran kasih ya, ajaran yang tidak relevan, yang tidak mungkin dilaksanakan begitu. Begini, kalau kamu menolak ajaran itu, artinya kalau kamu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ayat itu, berarti kamu ini orangnya egois begitu. Loh, Karena ini Lu sekarang kayak pacaran aja sama gue, kamu egois. Apaan? Ini Pacaran sifat ini namanya sifat ciri-ciri orang yang seperti itu. Karena ketika kita berbicara mengenai ayat itu, ya kita berbicara mengenai kasih, bro. Iqbal, silakan Iqbal. Kita berbicara mengenai kasih. begini Kristo, ya, itu tertulis deh, itu tertulis dalam kitabmu. Bahkan si Jion ini sudah mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Jion sedari tadi itu memang tertulis dalam kitabmu. Kita di sini mengkaji apakah suatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, yang diklaim bahwa itu ketetapan dari Tuhan, itu relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Zion ini juga tidak salah. Anda mengatakan bahwa Yesus membawa ajaran kasih, tak masalah. Jika Anda mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ditampar pipi kanan dan kasih pipi kiri, tak masalah. Kasihilah musuhmu, tak masalah. Tetapi Zion juga tidak salah. Ketika dia mentaati suatu aturan di perjanjian lama yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika ditumbuk kepalamu, tumbuk balik. Ketika ada anak-anak kecil yang berpotensi untuk menjadi pengacau ketika dia dewasa, maka ratakan mereka. Itu menurut Zion tertulis dalam kitabmu. Tertulis nggak Zion? Tertulis kan? Itu pemikiran saya. Dan itu tertulis kan? Nggak ada. Oh, mata ganti mata, gigi ganti gigi nggak tertulis? Kalau itu ada itu. Darah Yesus. Kalau anak kecil yang dibunuh gara-gara bilang botak-botak tadi kayak mana? Itu anak kecil yang dibunuh sama 42 anak yang dibunuh sama beruang tadi yang diperintahkan oleh Tuhan, itu gimana menurutmu? Betul kan itu kan? Karena berpotensi Kutukan untuk atas nama mengacaukan. Tuhan. Lihat. Gini. Kalau di kekristenan di perjanjian lama itu tertulis, tapi kan kedatangan Yesus kasih katanya. Iya, masuk akal nggak menurutmu? Masuk akal nggak ajaran kasih itu? Jadi kalau menurut saya nggak mampu gitu loh. Oh, Jadi, nggak mampu. banyak dari kekristenan ini, Darah Yesus. banyak yang dari kekristenan ini, contohnya si Anu perang, ya kan, perang si Israel.
Masih ada yang masih banyak yang menyalahkan Israel juga. Itu menurut saya fatal itu. Kamu bodoh fatal. menurut saya. Bodohnya di mana? Mereka tahu musuh mereka. Jadi kalau begini Betul, Bang Iqbal. Jion, betul. Ya kan? Ingin menghancurkan mereka. Berarti Anda mendukung pada saat orang-orang Israel itu meratakan anak kecil yang tak bersalah karena berpotensi untuk menjadi musuh ketika mereka dewasa, tak masalah itu dihabisi anak kecil nggak apa-apa. Ya menurut saya bagaimana lah, itulah pikiran saya. Darah Yesus. Ini Kristen. Pikiran saya. Si Jion ini seorang Kristen, ya tak masalah. Jadi ular sendok yang berbisa tinggi itu mematikan itu, jangan dibiarkan. Harus Ya anaknya juga bunuh. selesai. Wah, darah Yesus. Darah Yesus, ajaran kasih saudara-saudara. Ya, Pak Hermawan, selamat siang Pak Hermawan. Kristo, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, salam. Wah, ini yang rambutnya putih nih. Yang lanjut usianya. Lanjut Iya, usia, lanjut usia. rambutnya putih kan? Ya, Rambutnya putih kan? Boleh. Nah, kan? Bapak yang lanjut usianya. ya Mungkin lanjut saya usia. tadi agak mengkoreksi Bu Rifa, kok sekarang kalem ya. Jadi Bu Rifa, tadi Yotevave itu bukan Bapak, Pak. Bu, itu nama dari Allah, Bu Rifa. Oke, Pak. Jadi bukan Bapak ya? Bukan, di dalam Yesaya 42 ayat 8. Oh, jadi gini Pak, waktu Yesus berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Itu bukan Yod-Heh-Vav-Veh ya? Tidak, maksud saya yang Yotevave itu nama, bukan Bapak. Iya, ketika Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu. Itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Veh atau merujuk kepada siapa? Oh, bukan, itu kan Bapak yang lanjut usia seperti Mas Ardi tadi. Nggak nyambung. Pak Hermawan ini pasti nggak nyambung toh, bingung gue. Nggak apa-apa, Iqbal, nggak apa-apa. Bagus loh, kita akhirnya tahu loh bagaimana Bible membentuk karakter orang Kristen, Iqbal. Jadi lanjut Pak, jadi Pak. Jadi siapa Yod-Heh-Vav-Veh itu Pak? Yotevave itu nama Allah. Nama Allah Allah. itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan gitu. Kalau Yesus itu nama siapa? Yesus nama anak, Oh, jadi kalau Yod-Heh-Vav-Veh nama Allah, Yesus nama anak. Anak sama Allah beda. Jadi gini, nama jadi gini. Allah dalam perjanjian lama itu Yotevave. Oh. Nama Allah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Tuh Iqbal, apa Uni duga kan? Emang beda Iqbal, namanya ganti. Waktu dia masih jadi roh namanya Yod-Heh-Vav-Veh. Jadi manusia namanya jadi Yesus. Iqbal nggak ngerti sih. Darah Iqbal Yesus. sih. Bukan ganti. Oh, bukan ganti. Yotevave Emang kan beda. Tuhan yang di perjanjian baru lebih komplit, Tuhan Yesus Kristus. Oh, kalau yang di perjanjian baru lebih lengkap Iqbal. Iqbal nih nggak ngerti nih, di perjanjian lama belum lengkap Iqbal. Bener ya Pak? Masya Allah, keren. Tepuk tangan lanjut, untuk lanjut. Tuhan, tepuk tangan Tepuk untuk Tuhan. tangan. Masya Allah. Terus ini aku tadi kan Mas Iqbal kan ini 42 orang toh. Kok jangankan 42 orang di dalam Kejadian 6 ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini kunci apa? Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan Iqbal di mute dulu baru. deh. Engkau akan masuk Bentar dalam Pak, bentar Pak. rahmat. Iqbal di mute dulu, Joni di mute dulu ya. Ya sudah, oke. Kasih lah. Jadi jangankan Iqbal, 42 di mute dulu Iqbal. Oh iya. Ya, jadi memang kalau Tuhan itu kalau marah ya selesai. Oh, takut. Kalau udah selesai kok sekarang masih berlanjut? Lah kan masih ada 8 orang. Loh, kan udah selesai katanya. Takut adek. Jadi selesai. Takut Selesai ya. adek. Adek takut sama tuannya Oten. Enggak, tadi katanya selesai tadi. Ya, kan masih ada lanjutannya, Mas. Loh, tadi katanya selesai. Tapi lah ya masih bersambar. Ini Berarti kan yang ayat 17. bersambung berarti. Kok bersambang? Berarti bersambung. Kan ada lanjutannya. Saya pengen tahu deh. Oh, berarti belum selesai. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama anak
bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Jadi kita itu keturunan dari 8 orang ini. Sem, Hem, dan Yafet. Nuh dan istrinya kan gitu, Mas Ardi. Lainnya selesai. Tuh. Ngarang aja. Wis sekarang wis. Nih, Yes. Kejadian Ngawur. 6 ayat 17-18. Ya, yang Wah, anak karepmu Alkitabiah Pak, Pak. Itu. Skarpmu ini Diva aja nih. Ini Ya, shalom. Nah, Bisa kalau, minum kopi kalau Pak. Bunda Gembala sudah bilang dari awal. Bunda Gembala mencoba untuk konsisten ya. Bunda Gembala hanya akan menjawab pertanyaan. Dan teman-teman Kristen sebenarnya nggak perlu menjelaskan apapun, karena kita cuma minta kenapa nih Tuhan kalian kok harus dinasehati. Tapi kalau kalian punya pemahaman yang agak berbeda ya nggak apa-apa, kita explore aja. Untuk apa itu? Untuk edukasi, ya kan? Biar kita tahu si Zionis kayak mana, Bapak ini laku-laku gimana, Kristo kayak mana. Kan asik tuh. Ini aduh noise banget ya. Ini yang namanya edukasi. Ngapain saya mendebat orang-orang yang berpikiran seperti ini, yang bilang oh Tuhan satu beda, Tuhan dua, nggak apa-apa. Kalau Unima asik dengan Unima diskusi ya, ngapain didebat ya. Lanjut explore lagi pemahaman kalian ya. Lanjut. Oh, berarti tamunya ini hanya boleh bertanya. Oh, sorry. Iya Belum tahu. sebenarnya. Oke. Ya, aku siapkan pertanyaannya dulu. Iya silakan. Silakan yang lain siapkan. dulu. Benar sini. Coba saya pengen tahu deh, ajaran Muslim itu kira-kira bagaimana? Kalau memang saya ya tidak sinkron dengan ajaran Yesus untuk berbicara mengenai kasih. Coba kira-kira seperti apa? Oke. Di ajaran Islam itu, aduh, di mute ya Dek. Ajaran Islam itu kata kunci yang paling dasarnya adalah adil. Adil itu bersikap sesuai pada porsinya. Kalau penjahat nggak dicium kudus, kalau orang benar nggak dimatiin, nggak gitu di Islam. Di Kristen kan kayak gitu tuh, penjahat dicium kudus dikasih, orang benar seperti Yesus dimatiin. Kalau kami enggak, kebalikan. Orang jahat, makanya ada Al-Quran ya, famayyamal miskola dzarrati khairan yara wa mayyamal miskola dzarrati syarran yara. Kejahatan yang sebiji sawi akan diperhitungkan, kebaikan yang sebiji sawi akan mendapatkan ganjarannya. Ini keadilan Tuhan kami. Beda sama Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen ya cuman bilang botak naiklah botak, jeder mati, disobek-sobek sama beruang. Si Arkan mencolong, dibakar hidup-hidup sama keluarganya. Ya, Uzza tersentuh tabut Tuhan, dimatikan Tuhan. Onan tembak luar, dibunuh sama Tuhan. Giliran Daud membunuh orang, nggak dibunuh. Giliran Yakub menipu, nggak dibunuh. Giliran Abraham punya gundik, nggak dibunuh. Kenapa? Karena ini nenek moyang Tuhan. Nggak boleh. Kalau nanti Abraham walaupun dia itu menggauli budaknya, diam dulu Risto. Kau turun aja di bawah, kau berisik nggak di ilmu bodoh botol pula. Kristo diam dulu. Jadi di Kristen itu agak beda. Kalau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang yang dibunuh sama Tuhan tuh orang-orang yang kadang-kadang tuh cenderung gak bersalah. Seperti Uzza. Coba kalian lihat, Uzza itu dibunuh karena salah atau tidak? Uzza itu dibunuh karena dia teledor. Bayangkan sifat dasar manusia itu teledor. Tiba-tiba gara-gara dia teledor hanya ingin menyelamatkan tabut Tuhan, dibantai sama Tuhannya bre. Belum lagi ketika ada seorang anak-anak kecil, anak-anak loh, cuman teriak botak-botak, apalagi dikatain mati telanjang bulat, apa nggak habis itu. Dan lucunya ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk, si Paulusnya nggak dibunuh, malah dijadikan rasul. Anak kecil yang cuman bilang Elia doang, botak-botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan. Lebih mulia Elia daripada Yesus. Yesus dikatai terkutuk, diludahi, nggak dibunuh, malah dimintai pertolongan. Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Agak lain memang Yesus ini ya. Giliran orang anak-anak kecil yang berteriak kepada Elia, botak-botak naiklah botak, dibantai. Giliran orang Yahudi meludahi, orang Yunani menelanjangi, apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Agak sehat lah kalian sikit ini, woi. Boleh saya bertanya? Bertanya aja Pak Hermawan, bertanya. Karena kalau kau ditanya nggak nyambung pasti. Terus mumet aku. Ya, Bu Rifa kan ini lumayan nih Alkitabnya. Aku mungkin tanya nih ya, Daniel 7 ayat 13. Menurut Bu Rifa itu siapa datang kepada siapa itu Bu Rifa? Daniel 7 ayat 12. 13 dan 14. Ya. Baiklah, diuji tentang pemahamanku Bible. Oke. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Yesus.
ia sampai kepada yang lanjut usia Bapak. Jadi ini adalah Tuhan yang lansia dengan Tuhan yang anak, Pak. Berarti ada dua pribadi, Bu, ya itu ya. Iya, kalau dalam di situ ditulis. Datang kepada Bapak. Iya. Ya, selamat, Bapaknya Bu. udah tua. Selamat. Saya punya Roh Kudus. Selamat kenalan dengan ya Sang Pencipta ini, Bu. Aduh, Bapak dan saya Yesus. benar ternyata. Emang tuanya Pak Laku ini ada dua, teman-teman. Yang satu yang lansia, yang satu yang sudah lansia, yang satu masih muda, ya Pak ya? Ya kan kayak gitu. Masya Allah, Tuhannya kawan kita Kristen ini. Tepuk Ya Allah. tangan untuk Tuhan. Sudah Bu saya Rifa, duga, Bikandi Pak. daripada Pak Laku, saya itu pernah debat sama Ya. orang Kristen. Saya udah pernah ngajarin mereka, ini Tuhan kalian yang lansia loh. Mereka bilang saya penyesat loh. Bapak jelaskan dulu kepada orang Kristen kalau itu benar-benar Tuhan, Pak. Masa saya dibilang penyesat, Pak? Padahal kan tertulis begitu, Pak. Jelasin, Pak, kepada orang Kristen, Pak. Sekarang juga, Pak. Saya difitnah loh, Pak, dikatakan penyesat loh, Pak. Padahal Bapak memahami hal itu loh. Lanjut, Pak. Loh kan ini kan Yesus kan juga Allah, Bapak juga Allah kan gitu toh. Iya, maksudnya bilang dong sama teman-teman Kristen bahwa memang ada Tuhan yang lansia. Kasih tahu loh, Pak, yang rambutnya putih, yang pakai kursi roda gitu loh. Bilang aja, Pak, nggak apa-apa. Oh, banyak yang sudah tahu, cuma Bukan, maksudnya Pak, orang Kristen bilang saya penyesat. Menurut Bapak saya sesat nggak ketika memahami hal itu seperti itu? Tuh bilang Pak sama orang Kristen, Pak. Pak, bilang Pak. Bilang kalau saya ini orang yang jujur, Pak. Cepat, Pak. Saya dibilang penyesat, Pak. Jujur, Pak, Masya jujur Allah. bahwa yang manusianya itu Bapak. Wah, harusnya banyak Makasih ya. kemajuan nih. Banyak kemajuan kan? Iya, Pak. Tuh kalian Kristen-Kristen jangan bilang aku penyesat. Emang udah diakui sama Pak Laku-Laku kalau itu memang Tuhan yang lansia, ya. Jangan kalian fitnah aku lagi, memfitnah. Emang begitu tertulisnya ya kan, Pak? Ah, enak loh Iqbal kan kalau kita mendapatkan ilmu dari teman-teman kita Kristen. Ada Oh, Yonis, ada jelas. lagu-lagu. Silakan, Tepuk Jimen. tangan untuk Bu, Tuhan. Si Jimen sudah ngomong dulu tuh, dari tadi diam aja. Kerja Ya, Jimen. Jimen. Bang Jimen. Ya, Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Ardi, Uni semuanya. Waalaikumsalam. Gimana tanggapannya Jimen setelah melihat apa yang mendengarkan sedari tadi Pak Laku-Laku mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud, bahwa Bapak yang di sorga itu berwujud manusia, duduk di kursi roda, menggunakan jubah, memegang tongkat, wajahnya serupa dengan Yesus tetapi terlihat agak lebih tua. Tambahan Iqbal, dinasehati sama Musa Iqbal. Dinasehati dengan Musa darah Yesus. Gimana Bang Jimen? Masuk akal nggak? Ya, itu tidak masuk akal ya secara logika ya, secara akal manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ya. Karena akal itu diberikan Tuhan kepada manusia agar mengenal dirinya. Siapa dirinya? Justru pernyataan-pernyataan seperti itu yang ada di Septuaginta, ya bukan Tanakh ya, saya bahas ini Septuaginta yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja ya, oleh pihak Kristen. Itu justru membantah pernyataan-pernyataan Elohim di tanah bahwa Bapa itu atau Elohim itu tidak berwujud, ya, kontradiksi. Tetapi persepsi dari Bapak Laku-Laku ini justru itu masuk logika, dia mengiyakan jujur karena ada tekstual yang tertulis. Ya, ini yang kita harapkan daripada pihak-pihak Kristen. Apa yang tertulis di kitab Anda itu, ya jujur gitu. Ya, kalau kami menyatakan contohnya Tuhan kalian 3, 2 yang berdasarkan dalil-dalil, ya jawab iya. Jangan membantah, oh iya, dia bukan 3, walaupun di situ ditulis 3, tapi dia 1. Kan itu menghancurkan akal manusia, saudaraku. Ya, tidak memberikan edukasi kepada kita, tidak jujur. Salah satu ya, poin perintah Tuhan itu adalah berkata jujur. Seperti Pak Laku-Laku ini berkata jujur karena dia berangkat dari dalilnya teks. Ya, tetapi kalau menurut hati nurani terdalam Pak Laku-Laku, sama seperti saya dulu, seperti di Kristen dulu, kalau ditanya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Masa Tuhan itu berwujud, masa Tuhan dinasehati oleh ciptaannya. Makanya dari awal pernah saya katakan bahwa bukan Tuhan yang mengatur manusia, tetapi manusia yang mengatur Tuhan. Itu logiknya. Dari awal saya berdiskusi ketika saya berseberangan iman kepada orang Bang Iqbal, Uni Rifa. Saya pernah menyatakan itu kepada Ustadz Tata bahwa saya lebih berkesan di sini saya baca bahwa Tuhan yang mengatur manusia yang mengatur Tuhan ujung-ujungnya kalau saya membaca Bible. Betul. Ya.
Itu fakta gitu saudaraku. Jadi untuk Pak Laku-Laku ya memang benar dia itu sudah berkata jujur, tetapi alangkah baiknya Pak Laku-Laku bukan hanya berkata jujur. Setelah berkata jujur renungi gitu. Apakah ini benar-benar kitab suci? Itu maksud saya gitu. Itu poinnya, Jangan betul. hanya ya, jangan hanya berkata, oh iya ya memang Tuhan kami di situ ada dua sosok wujud, ada dua orang gitu, ada dua oknum. Tidak cukup sampai di situ. Pikiran manusia itu tidak boleh stuck di situ, harus dinamis, berkembang. Jadi ketika dia sudah berkata jujur, merenung apakah ini menjadi evaluasi dalam hidupnya, bahwa ini saya menetap di tempat ini atau saya mencari sesuatu hal kebenaran yang memang ada kebenaran lain yang ditutupi selama ini, ataupun ada kebenaran di tempat lain yang belum saya jamah. Begitu dia Pak Laku-Laku. Ini Pak itu aja Jimen, saya. ya. Sebenarnya saya tuh spesialis eskatologi ya. Kalau Tritunggal itu saya sebenarnya gak bosan. Ya Mas Iqbal kan tahu tuh ya. Jadi nanti kan saya kan tentang perang akhir zaman kan. Iya, sebelum melanjutkan sedikit saya harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Laku-Laku Akrilik ini adalah sahabat saya bernama Pak Hermawan. Beliau ini menguasai 3 bahasa teman-teman ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga bahasa malaikat atau bahasa roh. Betul Pak Hermawan? Ya betul. Nah, darah Yesus. Tuhan baik. Jadi Pak Hermawan salah satu orang yang menguasai bahasa roh, diraba-raba dan lain-lain, itu Pak Hermawan orangnya teman-teman. Jadi bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Pak Laku, saya nanya dulu sama Pak Laku. Menurut Ya, Bapak, gimana? adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang untuk menghancurkan. Apakah kamu harus mengasihinya? Gimana maksudnya Mas? Mampukah kamu, Bapak Laku ya, Bapak Laku, ada sebuah kerajaan, mereka udah dirancang, umang udah diajar untuk membenci, untuk membunuh, artinya dia jadi musuh. Apakah itu harus dikasihi? Ya kan jangankan lo kerajaan Mas, di air bah itu loh kan disapu semua itu. Jadi itu hak prerogatif Allah Pak. Saya nggak bisa Kan tadi kan saya Pak Jimen kan keliru. Bukan manusia mengatur Tuhan Pak Mas Jimen. Tuhan yang mengatur manusia Saya bingung ini dengan narasi Pak Jimen tadi. Saya tuh saya pahamnya Tritunggal aku Pak Laku, satu Allah dan 3 pribadi yang berbeda. Mana? Pak Laku, yang saya tanya, saya juga Kristen, saya ini Kristen, toh. Jadi yang saya seorang Kristen, mulai kecil saya Kristen. Tapi saya menelusuri ajaran di kekristenan ini terlalu berlebihan. Berlebihannya seperti apa? Kasihnya berlebihan. Masa musuh dikasih, ditampar kita, kasih pipi kiri, ya kan? Enak aja. Kuak. Itu yang diajarkan toh, inti kekristenan toh. Nah, jadi menurut saya aku kasih contoh, adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang memang untuk membenci dan membunuh, yang menghalalkan. Bentar, Iqbal. Bagaimana PL versus PB judulnya. PL versus PB. Lanjut. Bagaimanalah Anda mampukah Anda membawakan itu, pikiran itu? Kan kasih itu ada 4 Pak Zionis ya. Kasih Eros, kasih Philadelphia, dan kasih Storge, dan kasih Agape. Kan yang tertinggi kasih Agape Pak. Jadi enggak kita ampuni orang itu 7/7, tampar kiri, berikan PPK itu maksudnya kita jangan membalas gitu loh Pak, jangan dendam, jangan iri hati. Tapi kalau misalnya nih kita tentara toh, nanti kan Indonesia perang dalam perang Harmagedon, ya perang tugas negara Pak, itu Pak. Jadi kalau untuk kerajaan bukan misalnya itu kan dihancurkan ya hancur Pak. Nah, ya gini loh. Yang dalam kekristenan kan yang diajarkan musuh aja harus dikasihi, ya minimal jangan membalas lah, ya kan, jangan membalas. Bagaimana Anda tidak membalas? Coba pikirkan. Mereka akan besar, akan membahayakan. Udah, saya setuju dengan bangsa Israel. Itu. Nah, banyak kekristenan yang menyalahkan bangsa Israel melakukan. Coba pikirkan. Akan membahayakan mereka. Mereka juga berpikir gitu.
menurut pikiran saya ini juga saya rasa. Nah, jadi menurut saya kekristenan itu terlalu ini. Masa Israel disalahkan? Oh enggak Pak, itu nanti kita tidak apa-apa. 2 kali itu perang kita. Jadi memang tergantung konteksnya Pak. Masa kita disuruh perang, ya, kita kan bukan tentara. Kita perangnya itu musuh melawan penguasa di udara Pak. Jadi nanti ada 3 perang akhir zaman Pak. Tenang aja Pak. Ini dunia ini nanti tidak damai Pak. Nah, jadi kalau saya ini Pak, saya ini seorang Kristen. Ya menurut pikiran saya, ya saya belum mampu lah. Saya setuju aja. Kalau udah tahu musuh, itu contohnya tadi ada sebuah kerajaan. Ratakan ya Bang. Nah, kalau Pak Zionis itu tentara, ya ratakan Pak. Nah, tapi saya kan tidak tentara Pak. Kan saya kan di dalam ajaran kekristenan itu tadi yang saya bilang. Jadi menurut pikiran saya itu sangat berlebihan. Menurut saya. Oh, enggak Pak. Enggak. Ya itu memang betul aja. Ini gara-gara Iqbal nih loh. Kenapa Gara-gara lagi? Iqbal ini. Syukran, Lanjut. syukran. Kita nonton aja dulu lanjut. ya. Nanti Ya habis lanjut, kita kajian sedikit. ini betul-betul ini dari 2 Kristen ya teman-teman. Saya harus kasih tahu teman-teman dari 2 orang Kristen yang memahami satu kitab tapi berbeda pandangan. Yang satu mengacu kepada perjanjian lama, yang satu mengacu kepada perjanjian baru. Nah, kita lihat mana yang lebih relevan. Silakan. Gini loh. Kalau dibilang bertentangan, enggak juga. Yang saya enggak setuju di dalam kekristenan semua, baik Koptik, baik Ortodoks segala macam itu kasih katanya. Kasih. Jadi menurut saya itu salah. Malah Israel yang disalahkan. Orang mereka tahu akan membunuh mereka. Itu. Gini loh Pak. Aki Jimen izin aku mute sebentar ya. Agak noise tadi. Jadi ya, lanjut. nanti di Yerusalem Pak. Jadi yang menyalahkan Israel siapa? Jadi ya masih Israel banyak itu kan, dari kekristenan ini. Loh, Pak. Kita itu kan Israel rohani. Yang Israel itu kan Israel jasmani. Kan gitu. Pak, jangan bahas Jadi, itu dulu Pak. perang. Kita bahas tentang ajarannya aja Pak. Ya. Kan kalau tadi kan perang di Israel toh, Iran Israel ya enggak masalah no, Pak. Ya. Itu nanti kan nubuatan itu nanti. Kan gitu Pak. Jadi gini maksudku Pak, gini loh Pak Laku. Di dalam ajaran kekristenan itu maksud yang saya tidak setuju di pemikiran saya ya kan. Yang saya nggak mampu gitu loh. Wajar aja saya membalas yang setimpal dengan dia. Karena niatnya udah beda. Niatnya aja udah mau menghancurkan saya. Ya jelas, ya ratakan. Ngapain ular sendok di dia? Nah, itu dia dalam Kristen saya nggak mampu gitu loh. Untuk gini loh Pak, Israel itu dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya. Kalau kita kan ini toh kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Betul. Ya, kan gitu. Saya kasih waktu kesempatan kalian ngobrol 5 menit lagi ya. Saya akan menunjukkan apa alasan kalian bisa berdebat tentang hal ini dari Al-Quran saya. Tapi kalian langsung 5 menit lagi ya. Sebenarnya Habis itu kita kajian. Semua clear itu. Misalnya perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Jadi sunat itu kan tidak wajib. Yang wajib itu kan sunat hati. Kita lagi kan? ngebahas sunat Pak. Kita lagi ngebahas jangan nggak nyambung dulu Pak Hermawan, jangan nggak nyambung. Kita lagi membicarakan ngebahas ajarannya. Di Zionis ini dari tadi dia keberatan dengan ajaran Yesus yang terlalu lembek. Betul. Masa waktu dikasih dia sepakat dengan perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Kalau kan seandainya itu kan anak disempurnakan. bentar dulu Bapakku, menurut si Zionis ini kalau memang itu anak-anak kecil berpotensi merusak, udah ratakan karena memang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Begitu. Nah, silakan Bapak sampaikan kalau Bapak berpihak kemana, ajaran Yahudi atau ajaran Kristen. Itu kan pikiran saya Bu Ripa. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Dengar dulu. Iya. Tidak ada tertulis itu di Alkitab anak kecil dibunuh. Ada tadi botak-botak naiklah botak tadi. Ada itu.
yang nggak saya setuju, yang bertentangan dengan pikiran saya. Iya, saya bantu kamu dengan menunjukkan ada di kitab kamu Tuhan membunuh anak kecil itu ada, Yesaya 21. Memang khusus untuk membunuh anak kecil itu ada. Dirikan tempat pembantaian anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Itu datanya ada, sayang. Ada tertulis. Yesaya 21:14. Nah, apalagi Pak Laku? Percaya enggak? Bu Rifa percaya Nabi Nuh enggak? Itu disapu semua loh, Bu. Iya, Kok beda jangan Pak. anak-anak? Kalau di Islam, waktu zaman Nabi Nuh disapu, anak kecil seandainya mereka meninggal, mereka itu tanpa hisap masuk surga. Kalau di kalian kan semua manusia sudah berdosa, anak kecil mati ya masuk neraka aja karena belum dibaptis atas nama Yesus kan. Yang bilang siapa? Loh, Kalau orang Kristen. Tunggu dulu, itu doktrin lain. Kita nggak usah lompat-lompat kemana-mana Pak. Bapak debat aja sama orang Kristen Pak. Ya Bapak debat aja sama yang lain. Sebentar dulu, perjanjian aduh. lama kan Pak, ini kita kabur-kabur kemana-mana Pak, nanti. Saya mau ngasih tahu dulu kepada seluruh umat yang menonton di sini, kenapa antara Zionis dan laku-laku ini berbeda. Teman-teman, ini gara-gara ini nih. Maka kita umat Islam adalah umat yang diberikan pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka ini mengikuti orang-orang yang suka merubah-rubah kitab suci. Ya makanya mereka jadi begini. Ada Denom yang percaya ini, ada Marsion, ada Oneness, ada ini, ada itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka percaya kepada kitab yang dirubah-rubah. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-75. Ya, mereka merubah perkataan Allah dari tempatnya. Lanjut. Kemudian, dan mereka ini mengikuti orang-orang yang, kenapa si Zionis begini? Wajar, karena dia mengikuti orang Yahudi yang sikapnya seperti apa. Dalam surah Al-Baqarah 74, mereka punya sikap yang sangat sombong dan keras kepala. Tentang sikap Bani Israel yang membangkang setelah melihat mukjizat, inilah kenapa Zionis dan Pak Laku-laku ini bersikap seperti ini. Satu pro kepada bunuh diri, yang satu pro kepada membunuh orang lain. Nah, Betul. kemudian mereka adalah orang-orang yang hasad terhadap para nabi. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri dituliskan orang Yahudi ini suka membunuh para nabi. Tapi orang-orang dua ini mengikuti para Yahudi ini. Memang begitu teman-teman, nggak bisa dimarahin mereka ini. Mereka nggak salah kok. Ya. Jadi gini nih, Pak. Bentar dulu, saya belum selesai. Kan Bentar, Jion. Sedikit lagi. Bahkan saking mereka mengikuti orang Yahudi, dalam surah An-Nisa ayat ke-160 sampai 161, karena mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang dan mereka memakan harta orang dengan cara batil. Bahkan kalian lihat kan, yang paling banyak riba siapa? Yang tahu lah ya. Dan mereka membunuhi para nabi. Bahkan mereka itu mengatakan adalah umat yang merasa istimewa. Sama makanya Bang Zionis ini kayak gini, ngikuti NPD ini. Jadi jangan disalahkan, Bang Zionis ini nggak salah. Yang salah itu adalah kitab suci yang ditulis sama si NPD ini, yang mereka imani sebagai kitab suci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Kita konteksnya sebagai apa dulu? Kalau sebagai tentara ya pasti perang loh. Misalnya nih Indonesia diserang, kan pasti tentaranya maju. Gak Kan nyambung gitu. Pak. Di kitab Anda itu tidak tertulis bahwa itu merujuk kepada seorang tentara. Gak nyambung itu. Tidak Tidak, kan dibicarakan gini, itu. ya. Itu tidak berbicara dalam konteks dia tentara atau bukan tentara. Gak 10 nyambung. perintah Allah itu kan digenapi toh, disempurnakan Iya. dalam perjanjian baru. Kasihlah Betul. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, Betul. budimu, dan kasihlah sesama Betul. manusia. Jadi kalau kita mungkin toh kita membunuh toh, Loh. kan gitu. Tapi si Secara Jion sengaja. ini gimana? Lah kalau perang kan beda no. Kan perang kan konteksnya kan beda dengan yang Pak, dimaksud. Bapak ini gimana sih? Pak, kalau yang dibicarakan tuh kitab suci aja. Emang ada Yesus ajarkan Bapak berperang? Orang Yesus aja udah suruh beli muridnya. Kata Yesus gini, kalau seandainya ada pada diri kalian sekarang ini baju buat beli pedang, tahu-tahu pedangnya nggak dipakai. Yesus agak lainnya Pak ya, suruh beli pedang, katanya pedangnya nggak dipakai. Dua kali itu untuk berperang sih. Dalam perang Hah? Armageddon, Zakaria 14 Aduh. baru tahu toh. Zakaria Aduh, 14 Yesus. dibaca tuh. Oh, jadi waktu dia hadir ke pertama di abad pertama dia yang diperangi, kemudian dia hadir untuk memerangi gitu. Yesusnya Iya, nggak lain ya, ada nggak ayatnya. konsisten banget. Ya, Oh. jadi Yesus datang kedua kali itu untuk berperang di lembah Megiddo. Dalam perang Armageddon. Zakaria 14. Nah, makanya Bapak tahu nggak tadi yang saya sampaikan tadi? Jangan ya, kan makin di follow kan. Itu juga dilakukan sama orang Kristen Pak. Tuhannya kalian memberikan hukum Taurat justru membuat manusia semakin berdosa. Ini kan tipologinya Kristen nih. Menurut orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu memberikan hukum Taurat, manusia semakin berdosa. Makanya Taurat itu dikatakan kutuk. Agak lain ya Kristen ya. Lanjut. ya kan Ya, orang lanjut, tidak Pak bisa Hermawan, diselamatkan silakan. hukum Taurat. Ya mau lanjut nanti.
Nah, Loh, nggak jadi bisa Anda mengatakan kayak gitu. Salah itu. Palaku. Jadi udah seperti itu, bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihi? Bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihinya? Tergantung konteksnya, Pak. Kok tergantung? Kalau kerajaan kan perang, Pak. Ini kan dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman, nanti kan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya hukum kasih gimana? Iya kan betul, maksudku gini. Yang saya, menurut pikiran saya, di ajaran kekristenan, kasih katanya. Kasih itu seperti apa bentuknya? Nah, harus seperti apa, kasih yang seperti apa gitu loh. Jadi kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Tapi Zionis, baca lagi kitabmu. Bentar Pak Laku-Laku, aku bantuin Pak Laku-Laku nih. Aku kasihan sama bapak ini. Ada. Zionis, bentar Dek. Aku dulu nih Pak, kamu aja yang ngomong. Bukan gitu. Kau nggak tahu kata bapak ini. Bagaimana kasih di Kristen? Kau kalau ditampar orang, kau kasih pipi kau sebelah lagi. Kalau kau dipijak orang, kau harus berdoa sama Tuhan kau. Semoga yang mijak kau jadi Kristen. Gitu caranya kasih. Kau ini pun kayak gitu. Jadi gini, itulah yang nggak saya mampu. Itulah nggak saya mampu. Di pikiran saya itu sangat salah menurut saya. Menurut kau. Nah terus kalau kau udah tahu salah, kenapa kau masih beriman? Ya Yesus saya imani, tapi hukumnya itu nggak boleh kayak gitu dong. Itu namanya nggak fair. Kalau Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka apa yang diajarkan oleh Yesus Anda harus imani. Kalau Anda menolak, menurut Anda apa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak bisa diterima oleh akal, tinggalkan. Kenapa Anda tetap beriman? Begitu caranya. Saya beriman, cuma gini. Oke, kalau Anda beriman tidak ada pengecualian. Semua yang diajarkan Anda harus taati. Tidak boleh sesuatu keyakinan itu, saudara, itu bersumber dari apa yang Anda pikirkan. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan Anda beriman, Anda percaya, ya udah ikutin ajarannya. Kenapa Anda bantah? Gitu loh. Nggak boleh Anda bantah. Nah kalau sudah tahu tak masuk akal, kenapa dipaksa juga untuk beriman gitu loh? Kalau nggak masuk akal ya dipelajari. Kira-kira ini relevan nggak, masuk akal nggak untuk tetap diikutin terus menerus gitu. Itu lah. Udah tahu nggak masuk akal, kau juga botol. Sudah tahu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal. Ajaran kasih itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak mampu kita. Kau sudah tahu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, kau sudah tahu kau nggak mampu ikutin itu, kenapa kau masih beriman? Jadi teladan Pak Zionis ya. Yesus itu kan diludahi, tidak melawan, dia disiksa, dipukuli, tidak melawan. Kalau melawan kan selesai. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib. Mana gitu, lah Yesus mau ngelawan Pak Laku. Bapak yang bener aja lah. Orang dia udah pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat Pak. Kayak mana dia mau ngelawan coba? 12 murid aja yang dipilih, 2 berkhianat diantaranya. Tampar orang lah dia. Muridnya aja ngelawan dia. Pas dia ditangkap kabur semuanya. Kayak mana mau ngelawan dia? Nggak mungkin Yesus bisa ngelawan. Naik keledai aja dia dibantuin. Kayak mana kalian ini? Untuk keimanan itu Pak Ibu Riba, itu kan itu iman mereka, iman kami di Kristen. Cuma hukumnya ini terlalu, menurut saya terlalu mengasihi. Ya bahkan Israel yang melakukan seperti itu ya disalahkan juga. Kan heran. Iya, Pak Laku-Laku ini terlalu munafik Anda itu. Saya katakan, mohon maaf, terlalu munafik. Anda terlalu banyak menafsir, terlalu mengatakan yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Anda. Kalau beriman itu jangan salah-salah, jangan tanggung gitu loh. Diterapkan semuanya. Kalau betul ajaran kasih itu benar, kalau kau ditampar, kasih pipimu, kenapa kau takut? Nanti kau tafsirkan lagi. Padahal di dalam 2 Petrus 1:20 tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Gak boleh menafsirkan apa yang tertulis, itu yang kau imani. Kalau sudah dikatakan kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri, ya kau kasihi. Kalau keluargamu diperkosa, suruh tambah lagi. Gak apa-apa, perkosa aja sampai hamil. Itu caranya. Itu kan beda konteks Mas. Maksudnya bukan kan beda konteks, satu konteks. Itu bisa dianalogikan, konsepnya sama. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang begini Pak Laku-Laku, saya tanya Anda. Seandainya rumah Anda kerampokan, posisinya keluarga Anda itu mau diperkosa sama perampok. Saya tanya, perampok itu musuh apa teman? Musuh. Oke, musuh. Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh, betul? Ya musuh yang bagaimana dulu no?
Loh, mana ada dijelaskan di dalam kitab musuh yang bagaimana? Itu Yang namanya musuh tetap musuh. Ya musuh Tidak bisa, tidak ada itu, tidak ada pengecualian. Yang namanya musuh tetap musuh. Jangan musuh yang bagaimana, jangan berapa orang, apakah dia bawa senjata atau tidak dijelaskan. Anda nggak boleh nafsir-nafsir kayak gitu sendirian, melakukan penelitian seolah-olah Anda lebih hebat daripada penulis kitab. Seolah-olah Anda lebih hebat lagi daripada Tuhan yang menentukan hukum Tuhan. Cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati. Loh, cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati itu dalam konteks apa juga? Ya kalau itu kan framing toh. Maksudnya Gini kan, saya tanya, bukan framing, saya tanya Anda, boleh tidak melawan kalau ada musuh? Saya tanya Anda, boleh tidak? boleh no, kan cerdik Boleh. bagaikan ular. Loh, cerdik bagaikan ular itu apakah itu perintah untuk melawan musuh? Kan itu membela diri. Di mana dikatakan di situ membela diri? Di mana dikatakan bahwa cerdik seperti ular itu adalah membela diri? Di mana dikatakan? Mungkin kita pakai hikmat toh. Pakai hikmat lah. Iya toh. Nggak gitu bos, kita tuh realistis aja ajaran itu, nggak boleh mencela-mencere. Kalau gini sudah loh, dikatakan kan kasihlah musuhmu, ya sudah, pantas saja kau licik semua orang di sini seperti ular kau itu semua. Di hadapan bukan orang itu. Yahudi kau jadi Iya. Yahudi, di hadapan orang Islam kau jadi Islam, di hadapan orang Kristen kau jadi Kristen. Itu kalian. Lain yang dikatakan sama Tuhan, lain yang kau lakukan. Lain yang ditetapkan sama Tuhan, kau buat ketetapan sendiri. Agama macam apa ini kau karang-karang? Ini loh mas, maksudnya gini loh, kalau kita jangan membalas gitu loh. Mana ada? Nggak ada itu nggak masuk akal. Sekarang saya tanya Anda, Marahin Mas Iqbal, saya nggak saya marahin Pak Hermawan, saya nggak marah, saya cuma menceritakan apa yang tertulis dalam kitab Anda, itu saya bacakan gitu loh. Ajaran kasih itu tidak relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu nggak masuk akal, itu nggak bisa diterima. Itu saya buktikan dengan saya membuat analogi. Seandainya keluarga Anda diperkosa, apakah perampok yang mau memperkosa rumah anak Anda itu adalah musuh Anda? Jawab. Itu nasib mas. Kok nasib itu loh? Kok nasib itu loh? Itu konteksnya berbeda mas. Oke, kalau memang itu nasib, apakah Anda menerima nasib itu? Itu takdir. Saya tidak bisa jawab itu. Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.